Yuk kita berkhidmat dulu ya untuk semua jamaah yang hadir di sini. Mangga Kang. Mangga Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada seorang yang bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza ini merupakan paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nyebutin nama aslinya mungkin kita nggak kenal. Abdul Uzza ini dulu ketika keponakannya berarti. Jadi waktu itu siapa nama ibunda Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah. Suaminya Abdullah. Waktu itu Aminah sedang mengandung. Dan di malam itu, di waktu itu, pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, pada hari itu anginnya sejuk, bulannya terang benderang, bahkan api-api di Majusi itu tiba-tiba padam dan berhala-berhala berjatuhan. Lahirlah seorang yang mulia yang diberi nama Muhammad. Maka pada saat itu Abdul Uzza ini senang banget, kegirangan luar biasa, turut berbahagia, memberikan selamat, dan kebahagiaannya itu tidak terkira. Jadi saking bahagianya beliau itu sampai kemudian beliau mengungkapkan ekspresi, bukan hanya ekspresi, tapi kemudian juga beliau berbagi atas kelahiran dari Muhammad ini. Singkat cerita, waktu berjalan sampai kemudian tidak menyangka bahwa Abdul Uzza harus memusuhi keponakannya sendiri. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW berdiri di atas bukit, lalu kemudian memanggil masyarakat Makkah. Seandainya di balik bukit ini ada yang akan menghancurkan Ka'bah, apakah kalian percaya? Lalu kemudian mereka menjawab, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau adalah seorang yang Al-Amin. Maka kemudian Muhammad bilang, maka ketahuilah sesungguhnya aku sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka sembahlah Allah dan ikutilah aku. Tiba-tiba pamannya yang berteriak, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini, wahai Muhammad? Sungguh engkau seorang yang gila. Tiba-tiba disebutkan Abdul Uzza ini dikenal dengan nama Abu Lahab. Kenal nggak? Nggak kenal ya? Takut ada yang kenal nanti gitu. Jadi, maka bahkan Abu Lahab ini senantiasa menolak ayat-ayat yang turun. Sebenarnya Pak, kalau kita pakai logika ya, Abdul Uzza ini atau Abu Lahab ini bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu salah. Bisa Pak. Salah satunya gimana? Salah satunya dia taubat dan menerima ajakan Nabi untuk beriman kepada Allah. Karena kan ayat yang turun, surat yang turun itu pas Abu Lahab masih hidup. Tabbat syada abi lahabiu ma agna anhu maluhu wa ma sayasla naron zata lahabiu wa hammalatal fi jidha hablum. Maka langsung kan Abu Lahab tuh, ayanu kan bilang ke Muhammad gitu, cenah turun ayat tentang orang cenah. Coba bayangin. Harusnya orang tuh kalau dikasih tahu sama ayat
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Harusnya bertambah keimanannya. Tapi ini Abu Lahab udah turun ayat tentang dirinya aja masih nggak tobat. Bayangin keras hatinya luar biasa. Tapi lihat tuh, dijamin neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari Senin di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan hari itu Abdul Uzza sangat bergembira atas kelahiran Nabi, Allah memberikan keringanan pada hari itu, beliau tidak disiksa. Bayangin, Abu Lahab yang membenci Nabi, membenci Islam, menentang Nabi, menghalau dakwah Islam, menyiksa kaum muslimin yang masuk Islam, tapi karena pernah bahagia Nabi dilahirkannya Muhammad, karena beliau ikut bahagia, pada hari itu beliau tidak disiksa. Bayangkan umatnya yang merasa bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dan mengingatnya dan bersalawat kepadanya. Bayangkan, sedangkan kita mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya dan berusaha senantiasa mencontohnya. Apakah kita tidak lebih hina memang? Apakah kita ini hina, lebih hina daripada Abu Lahab? Belum tentu. Abu Lahab hidup di zaman Nabi, lihat Nabi, bahkan senantiasa melihat kemukjizatan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap gak iman. Ibu bapak kita gak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, gak pernah lihat langsung kemudian mukjizatnya, gak pernah langsung mendengar kata-katanya. Tapi sampai hari ini di kompleks Stella Residence, saya kira kompleknya belum jadi, ternyata masuk ke dalam, wih, rumah mewah semua. Ini penduduk yang di kiri kanan ini berkah banget nih, Bu. Insya Allah dapat keberkahan dari acara yang depan rumahnya dipakai. Amin. Asal nggak kuku lutus, mudah-mudahan. Apalagi yang dipakai terasnya sama jamaah, itu. Atau imah kosong ya teman? Ada. Oh, ada yang punya ya. Insya Allah. Apalagi sambil dikeluarin, ibu beli bade ka jamban mangga we ka dieu. Wah, beli bade ngaleut heula mangga. Boleh banget itu, wah, masya Allah. Bahkan di kompleks Stella Residen yang gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, justru dibuat kegiatan untuk merasa bahagia atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini bukan sesuatu yang salah. Dikit-dikit, kata guru saya, kenapa sih kadang suka dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah? Karena ini merupakan sarana jalan kita untuk kemudian mengingat Nabi Muhammad SAW. Ingat dulu Ahmad Dahlan. Ketika itu Ahmad Dahlan tuh mengajarkan murid-muridnya pakai meja, pakai pulpen, kayak pensil. Loh, ada di sana yang bilang itu bid'ah. Kamu kenapa mengajarkan itu pakai meja? Padahal itu metode barat, katanya, tidak pernah ada di zaman Nabi. Kemudian kata Ahmad Dahlan, loh kalau kayak gitu, Pak Yai, Pak Ustadz, kalau nanti dari Surabaya ning Jogja, ora usah pakai sepur, jangan pakai kereta. Kenapa? Karena kereta itu bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada kereta. Lo ora usah pakai mic sound system kalau tahu sih ya. Gini ya. Assalamualaikum. Karena mic belum ada di zaman Nabi. Kalau semua di cara pandangnya pakai kayak gitu, wah di zaman Nabi nggak dicontohin kok. Bukan semuanya kalau begitu repot Pak. Karena mic sound system nggak ada juga di zaman Nabi. Maka dulu orang membangun menara yang tinggi itu untuk kemudian muazin naik kemudian mengumandangkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazin itu nggak usah bahasa Koreanya teterekelan, nggak perlu teterekelan ke atas menara. Kenapa? Karena udah dipakai toa 10 watt push. Nanti dari toa itu disambungin pakai kabel masuk ke sound system mixer, muazin ada di dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi terdengar satu komplek.
Dan zaman dulu muazin naik ke menara azan, banyak yang datang ke masjid begitu mendengar muazin azan, mengumandangkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah langsung pada datang ke masjid. Tapi sekarang udah pakai sound system, pakai toa, tarik pisan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sedikit yang ke masjidnya. Ngadon beki sare. As-salatu khairum minan naum. Susah ke masjid. Padahal rumah dekat masjid. Padahal mobil ada, motor punya, kaki dikasih sama Allah. Tapi nggak pernah bisa sampai ke masjid. Pertanyaannya, buat apa kaki, buat apa motor, buat apa mobil, kalau tidak bisa membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, assalamualaikum. Kang Boni galak banget sih. Enggak, maksudnya aku tuh sayang. Coba bayangin, di sini yang naik mobil atau yang naik motor atau naik Gojek datang ke kompleks Stella Residen ada nggak? Banyak. Yang paling jauh dari mana, Bu? Hah? Lembang? Di mana? Siapa yang dari Lembang? Ibu, dari mana Ibu? Dari Nanjung, Nanjung Margasih. Ada saudara di sini? Di Buncil. Dari pagi dari Nanjung ke sini. Naik motor sendirian. Oh, berdua sama anak Ibu. Insyaallah nih 100.000 rupiah, Bu. Nah, Ibu, siapa lagi? Ibu dari mana? Bojong Soang? Alah, deket Bojong Soang. Nah, maaf ya Bu ya. Iya sama-sama. Iya, terima kasih banyak. Siapa ibu-ibu yang jauh lagi dari mana? Hah? Mana? Dari Cimahi ada nggak? Cimahi. Lembang mana Lembang? Tete Lembang? Pakai motor? Sendiri? Belum menikah? Iya. 100.000 rupiah teh. Lumayan ganti bensin. A, intip ya A. Kesana. Kasian kalau Tete harus kesini. Dia udah capek. Tambahan Ustaz. Oh tambahan tuh dikasih dari Lembang. Ada lagi dari mana? Ya, Dago. Mana yang dari Dago? Ibu dari Dago. Rumahnya emang di Dago, atas. Dago mana Bu? Deket, Unpad. Dago pojok. Oh di Pati Ukur. Kesini pakai motor, mobil? Pakai mobil? Repot tuh. Ya boleh lah Bu ya, kenang-kenangan 100.000. Lumayan Bu buat beli pecel. Itu. Oh ada hadiah tambahan juga. Laki-laki dari mana yang jauh? Majalaya. Dari mana lagi? Ya. Nah itulah pengorbanan seorang laki-laki. Tidak membutuhkan balasan dari siapapun, kecuali balasan dari Allah. Laki-laki mah mentalnya kudu kuat. Nabi Muhammad SAW itu usia 9 tahun udah melakukan perdagangan ekspor impor Pak. Dari Mekah ke Syam, bener gak? Oh itu luar biasa. Anak 9 tahun Pak. Di kita anak 9 tahun karena herian ucing Kak. Iya naga, subhanallah. Usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, udah perdagangan Syam. Ngurusin ekspor impor sama pamannya. Bayangin hebat luar biasa. Usia 23 tahun, 20 tahunan udah menjadi pekerja di Khadijah Corporation. Di perusahaannya Khadijah. Berarti dulu Khadijah radhiyallahu anha itu adalah seorang wanita woman-planner, wanita businesswoman. Seorang wanita pembisnis yang usahanya itu udah mendunia. Berarti karena udah melakukan ekspor impor. Bayangin punya usaha yang udah begitu Bu. Dan Khadijah itu kekayaannya 1/3 Mekah, kekayaannya Khadijah. Luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW itu usia 24 tahun sudah memegang berarti
area sales manager. Lalu kemudian Khadijah tertarik menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Muhammad bin Abdullah, bahwa saya tertarik kepada beliau, Khadijah. Jadi boleh wanita ngomong kalau tertarik kepada seseorang, itu boleh, tidak menjadi rendah. Boleh. Ibu ngomong, "Bu, nggak, saya suka sama laki-laki ini, saya boleh nggak jadi suami, jadi istrinya?" Itu boleh, nggak jadi rendah. Tapi lebih gentle laki-laki yang datang. Lalu kemudian singkat cerita mereka menikah. Dan ketika menikah maka Nabi Muhammad SAW yang tadinya dari area sales manager mungkin ya, naik akhirnya menjadi BOD atau Board of Director kalau sekarang. Sampai kemudian naik menjadi business owner. Kalau udah jadi business owner, udah masuk ke passive income. Berarti penghasilannya udah terus datang. Tapi Nabi Muhammad SAW itu di usia 40, beliau menghabiskan hartanya di jalan Allah untuk banyak bermanfaat membantu orang. Jadi di usia 40 sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelumnya itu Nabi Muhammad SAW itu berarti orang yang pengusaha, tajir, punya istri, punya anak, udah tuntas Pak kehidupannya tuh. Anak udah punya, cewek, cowok ada. Walaupun nanti yang cowok itu nanti meninggal dunia. Siapa nama anak laki-laki Nabi yang meninggal dunia? Iya, siapa yang jawab tadi? 100.000 rupiah. Mana dompet tadi? Oh iya. Iya. Saya mah di dompet ada foto istri saya tuh, Bu. Jadi supaya ingat terus. Lihat ibu yang cantik, lihat ini mah wah eleh atuh. Maksudnya eleh iya pamajikan gitu. Iya, maaf. Nitip ya. Insya Allah maaf ya. Nah, udah tuntas kehidupannya Nabi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ke Gua Hiro itu, Nabi itu bermuhasabah. Jadi muhasabah itu penting buat kita, Bu. Makanya amalan salah satu tahajud itu bukan cuma sholat, tapi muhasabah. Kalau di Qur'annya disebut dengan mentadaburi ayat-ayat Allah. Jadi ibu baca Quran, terus baca artinya dan memikirkannya, gitu. Nggak cuman baca atau sholat tok, tapi sambil difikirkan ayat-ayat Allah. Makanya ketika diresahkan di situ, Nabi Muhammad SAW itu mikir, loh kenapa ya kondisi Mekah tuh luar biasa, banyak pembunuhan, banyak perceraian, banyak pertikaian, banyak di pasar Ukas itu banyak yang tidak adil dalam timbangannya, dilebihkan segala macam. Pokoknya nggak adil banget. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW lagi mikir, memuhasabah, maka kemudian datanglah wahyu yang pertama untuk menjawab solusinya Nabi, keresahannya Nabi. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu kalau ada kemaksiatan beliau resah. Kalau kita resah nggak? Halo, assalamualaikum. Ibu bayangin kemarin nggak? Saya tadi malam, saya alhamdulillah tadi dari Bogor. Nah, saya di Bogor itu sebulan 2 kali. Di Cimahi sebulan sekali. Suatu saat ketika di Bogor, saya tadi malam saya mikir, loh saya tuh kok di Bogor sebulan 2 kali, tapi di Cimahi sebulan sekali. Dan ternyata Bu, di Cimahi Mukodar itu ada siswa atau anak perempuan usia 12 tahun ditusuk kemarin. Iya nggak? Coba, ini berarti ada demoralitas, ada kehancuran moral bangsa kita ini, Bu. Makanya gini, indahnya Islam itu berhiaskan iman, indahnya iman berhiaskan ilmu, indahnya ilmu berhiaskan amal, indahnya amal berhiaskan kasih dan sayang. Ada kasih sayang. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW sama Mekah, maka akhirnya Nabi memikirkannya, gimana supaya nggak ada kemaksiatannya di sini, gimana supaya kezoliman itu bisa hilang. Dipikirin sama Nabi Muhammad SAW. Kita kalau pengen mencontoh Nabi Muhammad SAW, pikirkan
Bukan cuma mikirin keresahan rumah tangga kita, sederhana kecil Bu itu Bu. Solusi rumah tangga Bu sebenarnya kecil Bu. Apa salah satunya solusi rumah tangga Bu? Hah? Halo, Assalamualaikum. Solusi rumah tangga ibu hari ini apa? Cerai Ustadz katanya. Nauzubillah. Solusi rumah tangga kita hari ini apa coba? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Menegakkan kalimat la ilaha illallah di dalam rumah. Dipakai halal dan haram apa dalam rumah tuh? Apa yang gak boleh dilakuin suami, apa yang gak boleh dilakuin istri. Harus kayak gimana suami, harus gimana seorang istri. Lihat, ada seorang suami yang serius banget di tempat kerjaannya, tapi nggak serius dalam rumah tangganya. Dia bisa nentuin profit dalam dalam pekerjaannya. Dia cari pekerjaan, cari uang luar biasa, tapi dia nggak pernah punya tujuan rumah tangganya mau dibawa kemana. Bener nggak? Bahkan nggak punya tujuan, anaknya kedepannya mau kayak gimana? Nggak punya tujuan, nggak ada rencananya. Maka dimulai dari rumah tangga itu. Tapi kalau kita mau solusi negeri ini Bu, harus cinta sama negeri ini Bu. Maka saya pun mencintai negeri ini. Mikirin, bukan cuma mikirin Bandung, Cimahi. Pikirin Bu, anak muda kemarin ada di Sulawesi, ada di Medan, ada bullying di Jakarta, ada tawuran misalkan di Depok, di Bekasi. Dipikirin, kok begini ya kondisi anak muda. Saking sayangnya sama umat manusia gitu. Pengen siapa? Pengen kayak gimana Kang? Pengen nyontoh Nabi. Bukan berarti Kang Boni gak ada masalah. Banyak Bu masalah. Permasalahan yang tadi pagi, kalau saya mau jadiin masalah, bisa jadi masalah. Terlalu kecil itu jadi masalah sebenarnya Bu. Tinggal mikirin solusinya aja. Kesel, wajar kesel. Sama macet. Kesel, macet banget sih. Ini dari Bogor tuh aku capek. Kan aku tuh capek. Ya Allah, capek banget. Dari Bogor. Ternyata banjir, macet, becek, nggak ada ojek. Serius, order ojek nggak ada yang mau ke Stella Komplek. Ini nggak tahu nih Stella ada di blacklist sama tukang ojek nggak sih? Ternyata banjir Kang. Tapi kalau saya ngeluh capek, udah solusi aja. Gimana solusinya? Dah, oke, Mam, kontak panitia bisa nggak untuk jemput papa? Dipikir-pikir lagi, tar. Kalau panitia jemput, maka dia perlu waktu dari sana ke tempat ini. Oke, kita cari yang di sini. Ada yang kenal gua nggak ya? Nggak ada ternyata. Akhirnya udah order Gojek 2 kali, tolak, yang ketiga diterima. Terima, langsung ditangkap. Mang, nyaah bisa 50.000 sok Bang. Ke kompleks Stella Mang. Banjir moal insya Allah. Moal. Abdi ngalanggung pasti raat. Da abdi teh titisan Nabi Musa. Ayo bismillah Kang. Baru mau berangkat, SPG Oppo bijil. Foto dulu Ustadz. Aduh jadi lila atuh. Lain tadi atuh maneh teh. Nyidik heula ternyata. Akhirnya foto dulu tadi di Bandung Sel. Bandung Sel, deket Pengkolan mau ke Masjid Agung Bojong Soang. Foto saja jalan akhirnya foto. Teu bisa gagancangan. Kalaunan dari weh ieu kumoto. PST, Bu nanti kita foto lagi ya. Aku mau ke sana dulu boleh nggak? Harus lembut, tadinya pengen emosi dulu. Sik nyari si Arisia manehnya. Aing dah yang tahu sia ya. Nggak boleh kan. Marah boleh tapi nggak boleh emosional. Akhirnya udah berangkat. Terus berikutnya ternyata ketika berangkat ketinggalan. Saking buru-burunya turun dari mobil, HP istri di saya, HP saya di istri. Bahaya ya maksudnya ya. Sieun kapanggih chat ya. Da bae nu can dihapus ya teh Pak. Loh suami itu tenang ngasih handphone ke istri kalau nggak ada apa-apa dan nggak ngapa-ngapain. Kalau curiga ibu gampang gini aja. Handphone suami udah di-lock. Pakai password, bukan hanya password angka, password kode pola. Udah password kode pola, pakai password banget. Kapangi kita teh ngawadukna. Geus. Curigai mun aya si Agus nu telepon mah curigai itu. Jangan-jangan si Agusnya sebenarnya teh Agus Wati. Lain Agus bener eta teh sebenarnya. Tuh Pak Agus nelpon, pikir ku ibu teh asa minang-minang teuing si Agus nelpon. Sampai malam minta video call kan aneh. Ternyata Agus Wati.
Berangkat Pak, solusi aja mikirnya. Telepon berikutnya, alhamdulillah ada teman saya, kakak guru saya dari teman-teman XTC Bojong Soang, kan Demang. Demang minta tolong, aduh, di Batur mah barudak XTC teh dihormati kurang dititah mawatas. Terus sopan, tapi itu minta tolong, Demang, aduh punten pisan abdi rek ngariweuhkeun, punten pisan. Kunaon? Tas abdi tinggalin di bumi, di mobil. Abdi tos naik ojek, mahnya abdi tausiah make kacamata hidung jeung di topi. Asa funky banget ya. Akhirnya bergerak ini, bergerak ke mobil. Mobil kalau mama melanjut nggak akan keburu, udah mama standby di rumah tante di Matahari Residen sebelah sana. Papa naik ojek, membelah lautan kerumunan mobil, Akhirnya sampai sini ganti motor sama adinan dari teman-teman bikers dakwah, disambut panitia. Oke, Kang Boni aman, clear. Sampai ke sini, alhamdulillah diganti dulu. Tadi ada Kang Rama ngisi majelis ilmu bareng ibu-ibu. Alhamdulillah, Kang Rama dapat amal solehnya, tukang sound system dapat amal solehnya, masya Allah. Tukang sound system ada berapa orang? 4 orang, 100.000 sewang. Nih, dapat. Alhamdulillah. Insya Allah ini luar biasa. Tanpa tukang sound system ripuh saya Bu. Ini pakai sound system. Dah dibayar nanti sama panitia sound systemnya. Iya kan? Alhamdulillah. Tukang sound system. Ada ini yang tukang tenda. Ada tukang tenda nggak hadir? Nggak ada. Mana nama nenden tengilu ngaji balik gue. Tapi yang pasang tenda dapat pahalanya. Bayangin, si eta masang hungkul menang pahala, ngeunah pisan. Urang nu beak suara si eta menang pahala na oge. Hebat. Itulah beramal cerdas di waktu terbatas. Masang tenda balik ya. Ini yang masang sound system. Dipasang sound systemnya, udah dipasang, di FOH-nya standby, sound engineering. Dia memastikan tidak ada feedback ngejuit. Atur sama dia, gimana caranya nih supaya Ustadz suaranya enak terdengar, ngebas dan jelas sampai ke belakang. Supaya kalau ada yang ngantuk ketika takbir, bangun dia. Wah, diatur sama dia. Atur sound system. Kabel-kabelnya Bu, ini nyusun kabel repot Bu. Nyusun kabel, itu channel berapa yang dipakai sama, wah mic-nya lihat. Ini channel berapa yang Ustadz? Kalau ganti mix saya dia harus cari dulu. Wah mana. Itu repot. Dipastikan sound systemnya bagus supaya dakwahnya lancar, dapat pahalanya juga. Bayangin, ibu-ibu yang dari tadi yang duduk di karpet ini. Nah ini contoh baliho yang syar'i. Kenapa Pak? Karena tidak ada foto pembicara. Karena kalau ada foto saya, suatu saat ada takbir akbar ke depannya, maka foto saya akan menjadi alas diuk ibu-ibu. Bener kan? Dihitutan ku ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Komo Idul Adha, wah dipakai kerniksikan daging kan. Tenden torpedo di dia bener. Alhamdulillah. Ini saat ini udah ini. Bagus ini. Subhanallah. Kita balik lagi Bu ke kisah Nabi Muhammad SAW. Solusi umat ini sederhana ketika melihat ada kemaksiatan. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Saya boleh duduk atau berdiri? Berdiri. Saya teh capek demi ibu, apa sih yang enggak? Nyage kopi, naonnya tenang naon lah. Ini si Gana di Stella mah tukang kopi teh jauh. Jadi udah jangan minta yang enggak ada. Itu nyiksa kita, bener nggak? Kalau mikir saya tadi kalau mikir Pak, capek dari Bogor harus lewat kemacetan, banjir lagi, kendaraan susah. Telepon panitia. Ibu, punten bumpit ya, cancel. Saya cancel aja Bu, saya nggak bisa diginiin. Loba gaya Ustaz teh, gas we, ikhtiar mastatotum sampai akhir. Kalau sampai alhamdulillah, kalau nggak sampai qadarullah. Tapi ini kata-kata yang paling tidak disukai, meskipun benar. Bu, qadarullah hapunten. Kadang saya suka nggak bisa kalau teman-teman saya gitu. Kenapa kata saya? Kenapa ini kerjaan nggak beres? Kenapa kamu terlambat setor kerjaan kamu? Kenapa ini report kamu delay? Sehingga kemudian kita nggak bisa pencairan cepat ini. Kata
karyawan saya, Ustadz Afwan, qadarullah. Lain qadarullah sia bener gawena. Pakai qadarullah. Jangan langsung qadarullah, kalau tidak ada ikhtiar. Ikhtiar dulu aja, gas ikhtiar. Pengen rumah tangga baik, ikhtiar dulu, jangan putus asa. Si papa mah, ini hese di papatahan deh. Bung, aing mama tahan nih. Terus aja kasih tahu sampai kapan? Sampai ibu atau suami mati. Siapa duluan yang mati? Tapi yang jelas sampai akhir kita tidak bosan membersamai dan mengingatkan gitu. Suami main judi, slot, Zeus, ayo we puputaran gitu. Tadinya pengen dapat uang supaya bisa ngelunasin hutang, yang ada nambah hutang buat main judi. Maka kalau solusi permasalahan dunia jangan dipakai dengan solusi permasalahan dunia lagi. Itu nggak ada. Di Islam itu diajarkan dalam Quran. Nabi Muhammad SAW membawa Quran sebagai salah satu mukjizat yang luar biasa. Apa kemudian fungsi Quran? Lihat di Quran surat Yunus ayat ke-57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah. Fungsi manusia diberikan Quran. Yang pertama fungsi Quran sebagai satu mau'izah, peringatan. Sebagai peringatan, sebagai nasihat. Lihat di Quran 70% isinya kisah. Ada kisah Fir'aun, kisah Musa, kisah Ibrahim, kisah Daud, kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Muhammad SAW. Kisah-kisah yang lain, banyak kisah. Banyak kisah artinya kita perlu mentadaburi untuk mikir. Kalau ada yang tabrakan, ibu naik motor, lihat yang tabrakan, jadi cepet, jadi lamban. Bahkan bisa jadi ibu diem dulu untuk ngevideokan. Zaman sosial media sekarang Pak, semua di sebelah di video Pak. Dan ibu lihat yang tabrakan, itu informasi buat ibu dan bapak. Jadi mikir, maka kalau saya naik motor, saya hati-hati, saya takut kayak begitu. Akhirnya ibu jadi pelan, tapi itu cuma tahan 5 menit. Tah hidayah teh hese. Paling tahan 5 menit, beres tausiah. Di pas lagi tausiah mah bener, cek si Ustad imah deket tapi tarakama sih astagfirullah. Ayo enggak? Nanti besok subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sare mah. Hilang hidayahnya. Maka perlu dikunci hidayah ini. Dengan apa? Hidayah ilmu harus dikunci dengan keimanan. Yakin. Dihiaskan dengan amal. Amalnya penuh dengan kasih sayang. Sayang sama Allah karena mengerti Allah banyak baiknya sama kita. Makrifat akhirnya Pak. Tauhid. Qul a'udzu birabbin nas. Allah sebagai Rob manusia, pencipta, pengatur, pemelihara. Malikin nas, Allah memiliki singgasana kerajaannya. Punya aturan-aturan yang harus ditaati. Ibu taat sama aturan manusia, tapi nggak mau taat sama aturan Allah. Hati-hati. Kufur jadinya. Dipakai aturan manusia, dihilangkan aturan Allah. Hati-hati. Bermasalah kehidupan kita. Pakai aturan manusia aja, mohon maaf, yang bikin aturan melakukan hukum pelanggaran juga. Apa yang bisa kita andalkan sekarang Pak? Keadilan, ternyata sedang tidak adil negeri kita. Keamanan, ternyata sedang tidak aman ke negeri kita. Jangan salahkan penguasanya, salahkan siapa aja, masyarakatnya yang tidak terbiasa untuk berpikir. Di Mukodar dibunuh, saya mikir, saya dakwah di Bogor sebulan 2 kali, di Cimahi sebulan sekali. Kok ada terjadi seperti itu? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan tugas saya untuk menjelaskan kepada anak muda supaya jangan maksiat. Jangan-jangan. Nih saya kan orangnya overthinking ya Bu. Milenial, zilenial. Tapi penting loh. Overthinking jadi bagus. Jangan-jangan karena tidak ada yang dakwah di sana, akhirnya preman orang di sana akhirnya hobinya buruk. Jadi sampai bisa ngebunuh orang. Astagfirullahaladzim. Harus bikin jadwal lagi di Cimahi. Kontak teman-teman Cimahi. Ibu-ibu Tridaya. Iya Bu, kita dakwah lagi. Ibu mau ngamplopin silakan. Enggak apa-apa. Tapi nanti kita bikin lagi takblik akbar di sini. Yuk, kajian lagi rutin yuk Bu. Siap Ustadz, insya Allah Ustadz. Saya kontak Al-Azhar. Al-Azhar, yuk kita bikin kajian anak muda di sana. Besok pagi kita bikin kajian Al-Azhar di Cimahi. Nanti kita kontak lagi teman-teman yang lain di Cimahi. Solusinya apa? Dengan cara kajian dicerdaskan. Harusnya pemerintah Kabupaten Bandung ini ngasih penghargaan kepada Masjid Al-Barokah. Bikin takblik akbar. Kenapa? Ibu bapak
bikin kegiatan ini dana sendiri atau dari pemerintah? Halo, assalamualaikum. Rereongan, patungan kan? Buat sewa sound systemnya, buat bikin tendanya. Ini lumayan Pak. Sewa ini, tenda, panggungnya. Ini sewa saya yakin ini. Bener nggak? Pakai black curtainnya Pak. Sewa. Nggak pakai uang pemerintah, uang masyarakat. Tapi pemerintah harus mengapresiasi. Apa apresiasinya? Biasanya ada yang hadir, terima kasih. Misalkan dari perwakilan, dari bupati, kalau tidak wakil bupati, kalau tidak ada kemudian dari wakil kecamatan, kalau tidak ada dari kelurahan, dari tidak kelurahan, dari RW-nya, RW-nya tidak ada dari RT-nya. Bayangin Pak, mereka punya tanggung jawab yang bakal dihisap sama Allah, tapi warga meringankan hisapnya. Apa caranya? Dibikin takbir akbar, dana rereongan, dan mengatakan jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, sehingga masyarakat menjadi tertib, sehingga masyarakat menjadi berlaku baik. Bayangin, pemerintah harus bilang terima kasih kepada perumahan Stella yang sudah mengajak warganya untuk dekat sama Allah dan tidak bermaksiat, sehingga terhindari dari banyak kezoliman. Harusnya gitu. Sehingga peran keamanan, kepolisian terbantu. Polisi nggak akan jadi repot kalau kemaksiatan, kejahatan sedikit, benar nggak? Makanya ada di salah satu ini ya Pak, di salah satu negara itu penjara kosong Pak. Kenapa kosong? Karena mereka nggak minat melakukan kejahatan. Di Korea Pak, orang mau saling pukul aja nggak bisa Pak. Waktu itu kan aku ke Korea ya Pak ya. Sombong amat. Enggak, waktu itu ngisi ke Korea, tapi ngisinya orang Sunda oke. Paguyuban Sunda. Nah di Korea saya jalan-jalan, orang tuh kalau marahan Pak, nggak ada yang berani mukul Pak, nggak ada. Kalau marahan tuh cuman, oh siap, mohon bahasa Sunda mah kan pakai bahasa Sundanya, oh siap mana, asia, asia. Dengan kita unggul, tenggel kuaing, kelah, tenggel kuaing, mana wani kedih, mana wani kedih. Tapi nggak ada yang berani mukul Pak, karena kalau ada yang berani mukul, wah tegurannya keras dari pemerintahnya Pak. Hebat banget aturannya. Teman saya bilang ini, kenapa ya Kang? Negara Korea banyaknya kafir, non muslim, bukan orang Islam, tapi mereka tuh tertib. Kenapa ya? Karena mereka benar-benar manusia, memanusiakan manusia. Tapi kita punya agama tapi nggak dipakai. Padahal aturan kita detailnya luar biasa Bu. Tentang sampah, tentang bertetangga. Tong jauh-jauh atuh ngaliwat mujong soang ge, motor selip di kadi, selip kadi, medek di dia teh. Terus tuh kita, duh naonnya macet, sia nu nyeun macet nah. Macet wae euy rancamanya mah, da kalakuan karena itu. Coba tertib dalam berkendara. Kadang saya aneh Pak, saya kemarin ke Caringin Pak. Dari Caringin itu kan nggak boleh Pak, bener nggak? Yang jalan perempatan Caringin, kalau kita lurus mau ke stopan Soekarno-Hatta, ya, yang dari ke kiri kan ke Caringin, kan nggak boleh dari Caringin ke sini kan? Atau sebaliknya dari sini ke sini nggak boleh. Bahkan belok kanan juga nggak boleh Pak. Bayangin, saya mau lurus, yang ini tidak, saya terusin. Sekurang mau diberi akses kurang mah, dah mana salah, ngegas, main lah, weh, atuh beren jalan tuh anjing, coba bayangin. Cuma siang anjing, weh, wah turun Pak, ini mau balik sekurang teh ya. Saya harus ada emosi dikit juga ya. Mudah-mudahan cukup nanti hiji, mudah-mudahan tuh wow. Nah, akhirnya anu salah, da temen yang tidak tuh dia. Nah, biasanya kayak gitu, udah kabeh kayak gitu. Nya nu salah masalah. Rek mulobaan gitu. Naon mana nya masalah jeung aing? Enggak usah, assalamualaikum we urang mah. Mana? Wah, ini tuh Pak. Kenapa bayangin orang yang salah aja nggak merasa dirinya salah Pak? Ini yang jadi permasalahan di Indonesia dalam bertetangga. Hati-hati, jangan-jangan kita bikin ini kajian, ada tetangga yang nggak suka. Ayo kasih tahu tetangga, minta izin, mohon maaf ya Bu, kagandengan, mohon maaf ini dipakai ini ada ibu, bisa susah aksesnya punten bisa. Atau sawios aja, alhamdulillah sing berkahnya. Mudah-mudahan didoain, mudah-mudahan mendapatkan kelancaran rezekinya insya Allah. Yang ngorbanin perjuangan buat bikin ini Bu, tujuan dibikin ini tuh apa sebenarnya? Satu, pengen mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW supaya tumbuh kecintaan kita kepada Nabi. Yang kedua, ingin silaturahim supaya kemudian kuat antar kita, masyarakat bertetangga. Karena mun tetangga rek sahade. Sok coba ada tetangga yang apatis, mung hirup teh babarengan. Ngukut anjing dikaburkeun anjingna teh. Pak itu anjingnya apa? Ya biarin anjing-anjing saya. Kenapa situ yang jadi repot? Tapi anjingan jadinya. Kelakuannya. Kan kesel kita teh.
Hidupnya sosorangan, sok ya sosorangan. Begitu maut merengau keluargana, silakan mandiin sendiri. Kurupkeun sorangan, salatkeun sorangan. Aing moal pipilueun. Kenapa gitu, Pak? Nu pae sia. Nu modar sia. Lebok we ku sia. Bayangin kalau gitu. Karena hukum bertetangga mah enak, Pak. Ini apalagi saya seneng rumah yang nggak ada pagarnya kayak gini. Ih, resep pisan. Artinya terbuka hatinya teh. Bahkan kalau ada maling juga langsung digini, kaset kadi tong nyokot kita terus saya sok hayang naon kadi kali. Iya tah, imah nu kieu. Wah, ini mah open kepada maling juga. Silakan maling mau masuk, mau ngambil apa sih, ngobrol baik-baik aja. Ya, duduk dulu sini. Butuh berapa? Ya, iya teh abdi teh tadina bade nyokot TV, kantong. Kayak can nyokot TV di penjara na riweuh. Katinggal budak, tinggali budakna. Ini mini so sweet banget budaknya. Tuh lihat pacaran sejak dini, Masya Allah. Pak, kalau gitu kita ngobrol baik-baik sama maling, dah insya Allah tidak akan terjadi pembunuhan dah. Maling sok cari ke kaset tadi, kunaon, rek maling deh kunaon. Ima, ayah maling di kompleks Stella, wah gebugan, wah rek maling di dieu mana, pulang. Barangkali itu diutus ke sini karena kompleknya kopet. Saking kopetna kudu aya maling ka dia ngingetkan kernyokotan hartana. Masjid hese sedekah ari ka karaokean Happy Papi mere 500.000 KSPG PL pemandu lagu pemandu lahun wah mere aya SPG rokok ge Bapak mau beli rokoknya Bapak padahal tengah rokok si Bapak teh aduh ieu watir keur mencari nafkah wah boleh minta nomor WhatsApp-nya enggak wah kopet kacida maka harus ada maling yang ke sini. Jangan ditenggelan, Pak. Muhasabah kuduna satu komplek. Aya maling kumpulkeun heula di rumah warga. Kalau enggak bawa ke masjid tanya malingnya udah sholat belum? Belum. Sholat dulu, silakan wudu. Beres wudu, sholat. Kaset terang tuh. Kalau mencuri itu nggak boleh tahu. Kenapa mencuri? Karena saya butuh keluarga. Butuh apa? Anak saya sakit, istri saya sedang dirawat. Yuk, perwakilan Pak RT, Pak RW utus ke keluarga nanti ngali bener tegering. Mun bener gering berarti urang salah bener. Temerhatikan mereka. Ayo, indit. Cek maling teh meureun kakara abi mah jadi maling jadi siga asa pesantren. Itu kalau kompleks Stella bisa gitu, Pak, insya Allah itu maling jadi makin sering kesini tuh, Pak. Pengen dapat hidayah, hayangin. Kumaha teu meunang hidayah di dieu mah maling we meunang hidayah, tongge maling, ucing we ngilu ngaji. Subhanallah, ini kompleks Stella luar biasa. Hukum bertetangga, hati-hati. Udah diatur sama Nabi Muhammad SAW. Jaga hati perasaan. Yang punya Harley, yang punya motor, gandeng. Ingat, izin sama tetangga karena panaskeun. Bisi temanaskeun, ada yang lagi ngangon budak. Apa bukan ngangon, apa sih namanya? Kok ngangon? Apa Pak? Mepende. Ya, lagi mependein anak. Terus disarein. Saharein. Mau ditidurin deh kan? Pas rek mau ditidurin udah baru ngerep itu teh baru tidur tiba-tiba tetangga ngamanaskeun motor trail atau Harley bang atau boga ereking budak langsung ngejat deui cek ibu teh goblok eta nu boga motor. Lihat doa orang yang terzolimi diijabah enggak? Keucap aja sama si ibu teh sing cilaka mate eta doa teh. Namun budakna nepi ka ceurik wah teu narima budakna wae nu suci tidak nerima nepi ka ceurik ibuna teu narima budakna ceurik bapana teu narima ibuna rungsing bapak keluar ti imah blok teh boga kurang cenah arah bayangin kena double tersiksa di dunia tersiksa di hati-hati. Ada orang yang udah punya banyak amal ketika mau masuk surga terjadi gara-gara apa? Gara-gara suka punya perasaan buruk atau punya sikap buruk sama tetangga. Hati-hati, ulah sering ngomongkeun, ulah sering ngajatuhkeun sama tetangga mah. Karakter manusia itu beda-beda, Bu. Ada yang pikeuheuleun, pisebeleun, memang begitu. Jangan-jangan Allah hadirkan supaya kita bisa jadi sabar dan supaya Allah hadirkan supaya kita bisa ngingetin dia. Mun hese teh di papatahan, silakan laporkan RT RW setempat. Kalau nggak bisa juga, ya udah. Kalau kayak gitu mah Bu demo we. Saya tanya, aturan dalam berumah tangga, dalam bertetangga itu kan banyak aturannya Bu.
parkir mobil hati-hati, izin. Misalkan parkir mobil di sini, ada tetangga kita, ada saudara kita datang. Ketika saudara kita datang bawa 5 mobil, izin dulu sama tetangga yang lain. Mohon maaf Pak, izin ya, boleh nggak kayak saya parkir di sini Pak? Ada saudara saya gini. Oh silakan. Nanti kalau bisa parkir di sini nggak apa-apa. Di sini aja parkir, nanti saya jagain juga. Baik banget tetangga kayak gitu kan? Iya mami, ayo kopet oke. Tong, nggak boleh. Nabi kan di pageran tuh menang ayo parkir. Padahal masih tamangan sakit tuh. Ini yang kedepannya itu hak umum ini sebenarnya. Ini hak umum. Tapi etikanya ada di depan rumah orang, izin. Kan gitu, enak gak? Enak. Saya pernah Pak, saudara saya parkir sembarangan. Saya yang mindahin Pak langsung Pak, mohon maaf. Saya pindahin langsung. Saya pindahin langsung mobilnya karena ini salah parkir di sini. Saya baru tahu. Tiba-tiba yang punya rumah marah. Dan marahnya subhanallah Pak. Saya sampai mau ditonjok Pak. Begitu Pak, rowol. Bejakeun ka kolot maneh, mau ditonjok Pak. Subhanallah. Saya bilang, Pak, kalau mau tonjok aja, tanggung kata saya. Mau sebelah sini atau sini silakan. Wah, begitu emosi Pak. Wah, orang Sunda masuk terjadi. Bener ya Pak? So, mantan preman lah, beda. Tapi kalau orang Garut mah, ada nunduk, nanduk. Orang Garut mah, ku aing tonjok, nges banget di dia. Jadi tonjok lah karek ngomong. Orang Garut mah, wah aing tonjok, jadi nges bengep we. Sama kayak orang Palembang, kutujah kau. Tujah itu kan tusuk. Jadi kutujah kau, pisau udah di sini. Kutujah kau. Sama kalau waktu saya dulu di Medan sama kalau ribut gitu. Kau, berani sini kau. Tak sini kuat, kutumbuk kau. Kutumbuk. Tapi bukan nenggelan. Jadi terus saya ngomong gitu. Sama karakter manusia gitu sebenarnya bagus mikir. Nih tetangga saya begini. Saya bilang, mau tonjok silakan tonjok. Bapak mau yang sebelah sini, mau yang sebelah sini silakan. Pas dia mau gitu lagi, saya bilang, ini semua bisa dimasukin ke ranah hukum. Silakan Bapak tonjok saya. Mau yang mana Pak? Pakai hidung saya potong, silakan tonjok. Saya bilang. Tapi nanti ada ranah hukum. Dan berikutnya, apakah semua masalah selesai sama emosi Pak? Gak ada yang mana, bayangin Pak. Nggak bisa di papatahan. Hiji itu apa orang usat oke. Akhirnya ya udah. Dari situ saya jalan. Tapi Pak namanya manusia, mohon maaf ya Pak. Namanya manusia itu kan ada emosinya juga Pak. Saya nyampe rumah ada panas di sini Pak. Apalagi saya lihat ada, mohon maaf ya, lihat ada samurai di rumah teh kan. Lihat tenggar wae gitu. Harga diri asa diinjak-injak gitu, asa nggak nerima gitu. Bacok jangan. Itu isi saya Pak. Isi saya nanya. Kenapa Pak? Saya ceritain gini. Udah. Mau gimana lagi coba? Karakter tetangga ada yang begitu, dia nggak paham gini. Tapi orang teh emosi pisan. Makanya sekarang di rumah ada dibeliin samsak. Kalau emosi udah tenggelan samsak. Ya. Nggak capek, nggak cicing deh. Daripada nenggelan pamajikan, apalagi sampai mencekek sampai membanting, itu nggak boleh. Tapi berkas cabut, udah dicabut juga berkasnya laporan. Tapi saya nggak terlalu ngikutin ya, karena saya nggak suka gosip ya, maaf. Tapi kabarnya ada netizen yang sudah melaporkan untuk kemudian KPAI melarang mereka untuk tampil di TV. Tapi saya nggak terlalu ngikutin ya Bu, saya maaf ya Bu. Saya sibuk banget ngapalin Quran, saya nggak terlalu. Gitu. Subhanallah ya Bu, perjalanan kehidupan manusia. Terakhir, karena sudah mau mendekati waktu asar. Makin kesini kelakuan manusia makin wedan. Maka tugas kita, kalau kata wong Jowo, siji maning, siji. Ojo leren dadi wong apik. Jangan berhenti untuk menjadi orang yang baik. Ojo leren dadi wong apik. Kalau kata orang Sunda, ulah eureun jadi jelma bager atau HD atau bener. Kalau kata orang Betawi, kagak usah berhenti jadi orang yang baik. Kata orang Betawi, kata orang Sulawesi, teuing naon. Intinya jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Meskipun jadi orang yang baik itu sering disakiti, sering dikhianati. Tapi demi Allah tidak pernah rugi menjadi orang yang baik. Maka
surga itu menjadi berharga bagi siapa? Bagi mereka yang sering tersakiti di dunia. Subhanallah. Ibu sabar sama suami, hadiahnya surga. Coba ibu marah sama suami, justru ganjarannya jadi neraka. Udah aja sabar sama suami. Lah bentar kok, suami kita juga hidupnya sebentar, kita juga hidupnya sebentar, bener nggak? Lah bentar lagi juga kita udah mau mati, jangan diperpanjang hidup, Bu. Sayang hidup kita dihabiskan dengan cara banyak emosi, banyak marah, bahkan mohon maaf jadi di penjara. Ngapain? Hidup kita ini harus dibawa happy, full senyum sayang. Bahagia. Bo Yosin full senyum sayang. Harus senyum kehidupan kita, bahagia, Bu. Makanya kalau istri kita lagi ngadat, Pak, senyum aja, Pak. Insya Allah, Pak, paling digaplok kita KDRT kan jadinya dia. Senyum aja, Pak. Saya mau jalanin gimana? Ya maksud saya gitu loh. Solusi aja yang pikirin. Banjir, macet, solusi apa? Udah gitu. Tapi kita harus mikir dulu, Bu. Karena saya sayang sama Kabupaten Bandung, saya mikirin kok bisa banjir ya. Apakah pemerintah berusaha? Mungkin berusaha juga. Tugas kita support. Ayo tertib. Ayo naik angkot. Bu. Halo, assalamualaikum. Kelihatan kita, Pak, semakin kesini menjadi masyarakat yang egois dan individualistis. Satu-satunya nggak pengen naik angkot. Ya memang betul, saya sepakat. Sarana transportasi di negara kita nggak sebagus di negara tetangga. Satu, keamanan. Yang kedua, mahal. Yang ketiga, kenyamanan, mungkin gitu. Bayangin, Pak, kalau semua naik angkot, Pak, masyarakat kecil terhidupi sekarang, Pak. Ya nggak? Terhidupi. Yang punya angkot kehidupin. Ada kene kehidupin. Bahkan preman stopan gak jadi kehidupin ya. Saya pengen ngebererin lagi pakai angkot. Kemudian yang kedua apa, Pak? Hemat kendaraan ketika di jalan. Gak banyak yang naik motor, gak banyak yang naik mobil. Sekarang itu banyak orang ke masjid, ke tempat kantor aja pakai mobil, padahal semobil cuma isi seorang. Bayangin. Ya ada nggak yang kayak gitu? Ke kampus anaknya seorang bawa mobil, nyempit-nyempitin jalan. Oke, udah azan ya. Sip, terakhir yang ingin saya sampaikan. Fungsi Quran yang kedua adalah wasyifa'u lima fisudur, menjadi obat, sering baca Quran. Yang ketiga, wahuda, sebagai petunjuk pedoman hidup. Warahmah, sebagai rahmat dan kasih sayang dari Allah. Maka di ayat berikutnya, kita itu layak merasa berbahagia. Atas apa? Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas dasar nikmat dan karunia dari Allah yang telah diberikan kepadamu. Ada ulama yang mengatakan bahwa ayat Yunus ayat 58 surat Yunus ini mengatakan bahwa kita harus berbahagia dengan diberikannya suri tauladan yang terbaik, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Silakan kalian merasa berbahagia dan wajib merasa bahagia. Nggak penting harta, nggak penting rupa, nggak penting kuasa, yang penting kalian punya suri tauladan yang terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa ayat yang ini dimaksud adalah Kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu, berkata tentang ayat yang sebelumnya, itu tentang Quran. Maka berbahagialah bahwa kita memiliki pedoman Quran. Dan selebihnya kita mengatakan bahwa bahagia kita dengan iman dan Islam karena memiliki Quran dan contoh yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah adzan selesai, kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi untuk jemaah semuanya